Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk mencederai, apalagi kemudian membunuh mereka yang sama sekali tidak kemudian merusak dan memusuhi, apalagi dan tidak memerangi kaum muslimin. Prinsip toleransi di dalam beragama adalah salah satu prinsip yang demikian jelas, memiliki landasan yang kuat, baik dalam hadis Nabi dalam ayat Al-Quran, juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di saat beliau hijrah ke Madinah, salah satu di antara isi piagam Madinah, beliau mengakui keberadaan agama Yahudi sebagaimana agama Islam, hidup berdampingan. Tetapi dalam kaitannya dengan persoalan syiar, ibadah dan syiar, masing-masing kemudian memiliki prinsip dan tidak boleh dibaurkan dalam hal ini. Dipersembahkan oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Mabda at-tasamuh, prinsip toleransi, atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah at-ta'ayush atau at-tasamuh, adalah salah satu di antara prinsip yang digariskan di dalam agama kita. Prinsip ini jelas memiliki landasan yang kuat di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentu saja prinsip ini adalah prinsip yang tetap berjalan di atas koridor syariat, yang tidak hanya sekedar ikut-ikutan dengan tren yang ada. Bahkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prinsip ini pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut persepsi mereka, menurut konsepsi mereka. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak sejalan dengan syariat yang dibawa oleh beliau, maka beliau pun menolak konsepsi yang ditawarkan oleh kufar Quraisy
di kala itu dan berjalan di atas prinsip toleransi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an misalkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil terhadap mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berlaku adil. Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Asma bintu Abi Bakar, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Asma bintu Abi Bakar pernah didatangi oleh ibunya di saat ibunya dalam keadaan kafir. Asma kemudian datang kepada Nabi bertanya, atatni ummi wa hiya raghibah. Ibu saya datang kepada saya. Apakah saya kemudian boleh berbakti kepadanya? Maka turunlah ayat ini sebagaimana dituturkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Bahwa orang-orang yang di luar Islam selama hidup berdampingan, damai dengan sesama muslim, maka dalam hubungan sosial, hubungan muamalah, interaksi sosial, keduniaan, itu adalah hal yang diakui oleh syariat agama kita. Apalagi kalau orang yang berinteraksi dengan kita memiliki hubungan kekerabatan, orang tua atau paman atau siapa saja, maka ayat ini turun menjawab pertanyaan Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala an. Begitu juga dengan ayat yang lain, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan antara Islam dengan di luar Islam, muslim dengan non-muslim adalah bisa hidup berdampingan. Tidak saling memaksa. Islam tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Karena toh Islam ini jika dipahami oleh mereka-mereka yang belum masuk Islam, maka itu adalah jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan fitrah dan akal manusia yang sehat, sehingga tidak perlu ada pemaksaan. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk mencederai, apalagi kemudian membunuh mereka yang sama sekali tidak kemudian merusak dan memusuhi, apalagi dan tidak memerangi kaum muslimin yang hidup berdampingan dengan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk mencederai, membunuh dan memerangi mereka. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, di dalam Al-Qur'an. Dan ini ayat termasuk di antara yang dikenal dengan al-wasaya al-ashar, wasiat Allah Subhanahu wa taala yang 10 di dalam surah Al-An'am. Semua ini hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti-bukti yang menegaskan kepada kita bahwa prinsip toleransi, at-tasamuh, at-ta'ayush di dalam Islam
adalah salah satu prinsip yang jelas memiliki dasar. Tetapi sekali lagi bahwa prinsip ini tidak bisa kemudian dibawa-bawa sesuai dengan kepentingan dan kemauan person per person atau kepentingan sesaat. Karena dalam prakteknya Nabi sendiri seperti yang disyaratkan tadi, bahwa ketika konsepsi toleransi yang ditawarkan oleh masyarakat Quraisy dalam bentuk pembauran antara ibadah di dalam Islam, penyembahan kepada Allah semata dengan penyembahan ala musyrikin Quraisy, Nabi SAW sama sekali tidak menerimanya. Kita tahu dalam sejarah, ketika Nabi SAW demikian teguh tidak mau kemudian meninggalkan dakwah ini di awal-awal fase Mekah, tokoh-tokoh Quraisy sampai kemudian memberikan tawaran untuk kemudian kiranya Nabi SAW rela menyembah juga sembahan yang mereka sembah walau sehari, lalu kemudian berikutnya mereka menyembah kepada Allah semata. Nabi SAW sama sekali tidak menerima hal tersebut. Sampai dikatakan bahwa seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, niscaya tidak akan aku tinggalkan apa yang aku bawa ini. Penegasan bahwa toleransi yang diinginkan oleh Nabi pada batasan-batasan yang sejalan dengan syariat, yaitu dalam urusan muamalah, interaksi sosial, hubungan kemanusiaan. Tetapi dalam kaitannya dengan prinsip akidah, dalam prinsip ibadah, maka ini lakum dinukum waliyadin. Ayat ini tentu saja mempertegas, dan yang menariknya jamaah sekalian, bahwa lakum dinukum waliyadin, ayat ini berbicara tentang ibadah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Ini berulang sampai berapa kali di ayat ini. Penegasan bahwa dalam prinsip ibadah tidak boleh dibaurkan, tidak boleh saling tidak boleh kemudian dengan alasan ingin menghormati, menghargai atau toleransi lalu dibawa-bawa ke sana. Ini tidak sejalan dengan ayat ini. Dan luar biasanya prinsip ini dalam sunnah Nabi SAW. Ayat ini dianjurkan untuk dibaca minimal 2 kali dalam sehari semalam. Mungkin tidak ada ayat yang serupa dengan ayat yang ada dalam surah ini, surah Al-Kafirun, yang oleh Nabi SAW dianjurkan untuk dibaca dalam salat qabliyah subuh kita. Dalam salat qabliyah subuh kita, sunnat qabliyah subuh kita, surah yang dianjurkan dibaca adalah surah Al-Kafirun pada ayat rakaat yang pertama, dan Al-Ikhlas qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Begitu juga di dalam ba'diyah maghrib kita setiap hari. Ini artinya apa jamaah sekalian? Bahwa ini semakin mempertegas konsepsi at-tasamuh yang ditawarkan oleh bangsa Quraisy di masa itu, berupa pembauran ibadah antara ibadah ala musyrikin Mekah di masa itu dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak diterima di dalam agama kita. Jangankan itu, ibadah-ibadah yang pada dasarnya adalah merupakan kelanjutan daripada ibadah-ibadah yang ada sebelumnya. Tetapi Nabi SAW di saat beliau datang, sembari kemudian melanjutkan syariat itu, maka beliau tampil dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang ada di masa itu. Utamanya ibadah yang melenceng dan diwarisi secara temurun oleh bangsa Arab di masa itu. Sebagai contoh misalkan, ibadah haji adalah ibadah yang sudah ada sebelum Nabi SAW. Tetapi lihatlah bagaimana Nabi SAW
menerapkan prinsip ibadah yang mutamayyiz dalam Islam, tidak serta-merta hanya mengikuti tradisi ibadah yang ada di masa itu. Ketika itu bangsa Arab ketika mereka wukuf, mereka tidak mau wukuf di luar tanah haram, di luar tanah haram di Mekah, sehingga mereka tidak mau keluar ke Arafah untuk wukuf di masa itu. Ketika Nabi SAW datang, kemudian turun perintah haji, maka beliau kemudian meninggalkan kebiasaan tersebut. Beliau membawa syariat dan kemudian wukuf di Arafah untuk kemudian berbeda dengan haji yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ini sama-sama ibadah, tetapi dibedakan antara ibadah jahiliyah dengan ibadah yang disyariatkan dalam agama. Begitu juga misalnya di saat Nabi SAW mendapati penduduk Madinah dari kalangan orang-orang Yahudi yang sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, maka mereka berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi SAW mengatakan bahwa nahnu aula minhum bi Musa, kami lebih pantas untuk kemudian menghormati dan mencintai Musa daripada mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan, dan beliau melanjutkan kebiasaan berpuasa itu, tetapi beliau mengatakan bahwasanya sekiranya aku hidup hingga tahun depan, maka niscaya aku berpuasa juga pada hari ke-9. Kata para ulama, salah satu hikmahnya adalah untuk membedakan antara puasa orang-orang Yahudi dengan puasa Nabi SAW. Selain berpuasa pada hari ke-10, berpuasa pada hari ke-9 Muharram, hari Tasu'a. Ini semua gambaran, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hatta dalam urusan ibadah yang pada asalnya memiliki histori yang sama, datangnya dari Allah, tetapi syariat ini datang untuk kemudian berbeda dengan syariat dalam beberapa pengamalan dari syariat-syariat yang ada sebelumnya. Ini semuanya adalah wujud daripada penerapan bahwa al-wala dan al-bara, atau lebih spesifik adalah toleransi memiliki batasan yang tidak sama dengan apa yang ada pada mereka. Bukan hanya dalam hal tersebut, dalam hal yang sifatnya lebih pada kebiasaan belaka, tradisi biasa, tetapi syariat agama ini tetap menata dan memberikan tuntunan dalam hal tersebut. Hal-hal yang sifatnya alami menjadi hal yang bahagian daripada tabiat manusia. Hal itu pun juga diatur di dalam agama untuk tampil beda, tidak sama dengan tradisi dan kebiasaan di luar daripada Islam. Anggaplah misalkan ketika orang-orang Majusi dahulu, yang menjadi ciri khas mereka adalah mereka memanjangkan kumis, lalu kemudian menyukur jenggot. Kata Nabi SAW, khaliful yahuda wal majus a'ful liha wa qassus syawarib. Jauhi, tinggalkan, selisihi orang-orang Yahudi dan Majusi. Yang tadi katakan bahwa mereka memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Kata Nabi, selisihi mereka. A'ful liha, biarkan jenggot, maafkan jenggot, jangan dicukur, lalu kemudian rapikan kumis. Ini adalah persoalan yang bukan ubudiyah semata pada Allah. Dia adalah penampilan, tetapi agama ini menata untuk kemudian tidak lata hanya mengikuti tradisi dan kebiasaan di luar daripada agama. Ini dalam persoalan muamalah biasa sampai ditata sedemikian rupa, apalagi dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah. Ketika sebahagian di antara sahabat Nabi SAW yang sempat berhijrah di saat mereka kemudian tidak mampu kemudian menahan siksaan dari masyarakat Quraisy, ada di antara mereka yang sempat berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Sebagian di antara mereka karena waktu itu belum paham dan belum mengerti,
kebiasaan mereka, di mana kebiasaan mereka adalah di saat orang-orang terhormat mereka datang, maka mereka kemudian sujud di hadapannya. Sebagian sahabat menyangka bahwa hal ini sejalan dengan syariat agama. Ketika mereka kembali ke Mekah, hal itu pun dipraktekkan oleh sebagian mereka di hadapan Nabi. Dan Nabi SAW melarang seorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini dianggap sebagai penghormatan. Tetapi sekali lagi, bahwa dalam syariat agama kita ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati dalam hal yang seperti ini. Dan lihatlah bagaimana sikap Nabi SAW tidak henti-hentinya di akhir hayatnya. Sehari sebelum beliau wafat, beliau berpesan khusus kepada umatnya kaitannya dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan beliau katakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu qubur anbiya'ikum masajid fa inni anhaakum an dzalik. Nabi SAW dalam keadaan beliau sudah sakit parah, tidak melupakan pesan ini kepada umatnya. Dan beliau katakan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena sikapnya menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadahnya. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Nah, ini semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mabda prinsip toleransi di dalam beragama adalah salah satu prinsip yang demikian jelas, memiliki landasan yang kuat, baik dalam hadis Nabi dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi SAW. Bahkan di saat beliau hijrah ke Madinah, salah satu di antara isi piagam Madinah adalah beliau mengakui keberadaan agama Yahudi sebagaimana agama Islam, hidup berdampingan. Tetapi dalam kaitannya dengan persoalan syiar, ibadah dan syiar, masing-masing kemudian memiliki prinsip dan tidak boleh dibaurkan dalam hal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal hikmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharuhu ila middin. Amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tentu hari Jumat seperti ini adalah hari di mana peluang untuk terkabulnya doa pada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan salah satu di antara momen doa terkabul di hari Jumat adalah di sela-sela khutbah hingga prosesi Jumat selesai. Sekalipun pendapat di antara pendapat para ulama yang lainnya mengatakan bahwa momennya menjelang terbenamnya matahari. Tetapi pendapat yang lainnya mengatakan bahwa semenjak prosesi Jumat dimulai, di saat khatib duduk hingga prosesi Jumat selesai, maka itu adalah momen terkabulnya doa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di momen seperti ini mari kita berdoa pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan, keistiqomahan kepada kita, meniti jalan yang lurus dan memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti berkenan memasukkan kita ke dalam syurganya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والملحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.